Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di acara kami, yakni podcast female yang diadakan oleh PJLDNU Surabaya. Tema kita sekarang masih sama dengan yang kemarin, ya. Kita akan melanjutkan, tetapi lebih dalam ya, Ning ya. Ya, yaitu dengan satu and the one and only ya, the one and only pembicara kita, yaitu Ning Mei Rahmawati LCMAG. Oke. Dan saya selaku host podcast female PJLDNU Surabaya, yaitu Ning Fathia. Oke, sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa bagi sahabat female semuanya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pengantar, apa sih itu haid, tanda-tanda haid, kemudian bagaimana kita menanggulangi haid pada usia anak dini, ya, maaf, pada usia dini maksudnya. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari seperti apa sih nih ya macam-macam darah haid. Warna darah haid seperti apa, kemudian sifat-sifatnya seperti apa, karena perempuan itu memang panjang ya nih ya perjalanannya, dari yang mengalami keputihan sampai warnanya merah, sampai kecoklatan, sampai menguning, sampai tinggal sedikit, habis itu nah itu warna-warna tersebut bagaimana kita membedakannya. Jadi teman-teman pasti penasaran kan bagaimana. Oke, kita lanjutkan kepada pembicara kita yaitu Ning. Silakan Ning. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ya, bagaimana kabar puasanya? Ya. Alhamdulillah. Tetap sehat selalu supaya lancar. Betul. Kita kembali lagi pada pembahasan lanjutan dari tema menstruasi atau haid. Katakan bahwasanya ada beberapa sahabat yang mengalami menstruasi berbeda-beda darah haidnya ketika keluar. Nah, ini yang seringkali menjadikan kita itu sebagai perempuan mamang gitu. Mamang itu seperti ragu gitu ya. Betul. Darah haid atau darah apa ini? Darah haid atau memang kecapean saja gitu. Betul. Yang pertama adalah kita mengetahui tentang ciri-ciri darah haid kita keluar menstruasi ya. Pertama yaitu hitam. Nah, ada yang warna hitam. Betul. Hitam agak kemerah-merahan. Nah, ini warna pertama kali yang paling kuat warna hitam. Warna hitam ini biasanya dialami ketika sebagian perempuan yang mengalami darah yang warna hitam ini ketika awal-awal masa menstruasi ada yang warna hitam. Kemudian lambat laun warna tersebut merah segar seperti warna merah cabai. Nah, ini warna yang kedua. Wah, seperti merah mawar ini ya nih. Merah cabai, merah marun, tergantung dengan kondisi psikis perempuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah warnanya kuning agak-agak kecoklatan. Kuning agak kecoklatan ya. Coklat susu gitu, ada warna kuning-kuningannya. So. Ini biasanya dialami oleh perempuan yang akan selesai menstruasinya. So. Kemudian ada lagi yang warnanya kelabu, abu-abu, grey. Ini juga dialami oleh perempuan sebelum masa menstruasi. Artinya udah waktunya menstruasi. Di awal menstruasi. Warna yang pertama adalah yang sering terjadi adalah warna hitam, itu warna yang paling kuat. Warna kuat yang kedua adalah warna merah. Kemudian warna kuning kecoklatan, coklat susu seperti itu. Kemudian warna kelabu. Biasanya juga ada yang kental. Itu masuk apa nih? Nah, itu masuk dalam sifat-sifat darahnya. Sifat-sifat darah, pemirsa. Ya, ada sifat darah. Sifat darah itu ada dua, yaitu kental dan cair. Betul. Ada juga yang menggumpal. Nah,
Ya. Biasanya Mungkin sering dialami ya oleh itu. perempuan yang awal-awal Di hari-hari awal awal. keluar menstruasi. 2, 3 Iya, begitu. hari kedua, hari ketiga, dan disertai rasa nyeri menstruasi atau biasanya disebut kalau bahasa orang Jawa bilang itu dilep gitu. Betul. Nah, biasanya darah-darah yang mengumpal ini, darah menggumpal ini yang menyebabkan rahimnya itu ya, menyebabkan rahim perempuan itu sakit. Bisa jadi karena pola makannya, bisa Nyeri. jadi karena lama tidak menstruasi, terlambat ya waktunya menstruasi, akhirnya darah yang tadinya harus dikeluarkan waktu itu mengumpul dan menggumpal dan menyebabkan nyeri head atau dilep tadi. Jadi kita kembali ke pasal pertama tadi ya, Ning, ya, bahwa itu adalah darah normal. Nah, Meskipun ada sifat-sifat seperti itu, ya betul, sahabat Female, jadi tidak perlu khawatir, tapi tetap dipantau. Oke, jadi kayak tadi sifat-sifat dan warna-warna dari darah yang keluar dari perempuan begitu. Itu pasti ada jangka waktunya kan ya, Ning? ada jangka waktunya. Jangka waktu menstruasi ya. Fase-fase menstruasi atau jangka waktu menstruasi atau disebut dalam ilmu kedokteran itu ovulasi. Nah, Betul. masa ovulasi Kesuburan. kesuburan. Nah, Betul. ini nanti itu dari masa menstruasi ini bisa dilihat masa kesuburannya itu kapan. Gitu. Masa menstruasi perempuan itu bermacam-macam. Tapi di dalam kaidah fikih mazhabnya Imam Syafi'i dibagi menjadi 2, waktu maksimal haid dan juga yang kedua adalah waktu minimal haid. Minimal dan maksimalnya nih. Ya. Kemudian apa kaidahnya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kaidah darah haid itu ketika darah haid itu keluar di masa hari pertama hingga hari ke-15 itu namanya darah haid. Ketika darah yang keluar di hari pertama hingga 15 itu sampai 15 dinamakan itu hari darah haid. Kemudian lebih dari 15 hari dinamakan istihadah. Nah, istihadah ini berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu kembali pada makna yang kemarin ya, bahwa darah haid itu darah yang normal, darah yang sehat. Darah istihadah ini adalah darah kotor. Maka dengan demikian, kaidah antara darah haid dan darah istihadah ini berbeda. Jadi berhubungan dengan apakah sah sholatnya, apakah ada larangan-larangan di dalam istihadah sebagaimana di dalam masa menstruasi. Itu yang pertama ya. Jadi jaraknya itu darah yang keluar dari awal tanggal 1 hingga tanggal ke-15 ya. 15. Itu dinamakan darah haid. Tapi ketika lebih dari 15 itu bukan darah haid. Lalu batasannya sampai kapan antara dua siklus haid ini? Jadi selama 1 bulan ya, itu mengalami menstruasi sebanyak bisa 1 hingga 2 kali. Misal keluarnya tanggal 1, nanti tanggal 15-nya ini haid, itu namanya haid. Kalau lebih dari 15 sampai misalnya tanggal 16 sampai tanggal 30 ini namanya darah istihadah, ketika keluar darah. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk belajar menghitung ya, karena ini memang sangat perlu sekali. Ya, ini patokan perempuan ya, kita sebagai perempuan dari awal sampai nanti kita akan menggunakan ilmu tersebut ya, Ning ya. Teman-teman tidak sabar, Ning, tapi nanti kita belajar nanti, Ning. Sebelumnya kita ke kaidah dulu. Tadi kan kaidah hitungan haid menurut Imam Syafi'i, nggih? Nggih. Kemudian nanti kita akan apa sih ya? Apa sih yang boleh dikerjakan dan apa sih yang dilarang ketika masa menstruasi ini? Jadi ada beberapa larangan-larangan di dalam agama Islam ketika perempuan mengalami menstruasi, darahnya itu keluar. Adapun beberapa larangan tersebut adalah terkait tentang ibadah juga.
Pertama adalah tidak boleh melakukan ibadah sholat. Nah, ya. sebenarnya larangan-larangan ini juga mengandung makna bahwasanya perempuan itu istimewa gitu, diberi rukhsah keringanan dalam beribadah. Dan suatu aib ketika perempuan itu tidak sholat ketika mengalami menstruasi. Tapi ada yang berdandan yang itu malah enak sekali sih, perempuan ada diskonannya. Ada diskonan. Ada diskon tidak perlu sholat ketika haid. Dan tidak perlu gitu. mengkodok. Okay. Nah itu betul. Tidak perlu untuk sholat. Yang pertama sholat. Kedua adalah beberapa sebagian ulama menyebutkan dilarang untuk membaca Al-Quran. Menyentuh dan memegangnya. Itu tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Dalam Al-Quran ini disebutkan la yamassu illal mutahharun. Tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran karena Al-Quran kitab suci yang dimana terjaga kesuciannya ayatnya. Namun di dalam jumhur ulama mengatakan bahwasanya bagaimana kondisi bagi perempuan yang penghafal Al-Quran, hafizah perempuan. Itu pertanyaan banyak orang nih. Iya, bisa betul, tidak itu? Betul. Menurut mazhab Imam Syafi'i, biasanya boleh bagi perempuan yang mengalami menstruasi, terutama perempuan penghafal Al-Quran di sini ya maksudnya, itu untuk membaca Al-Quran boleh, tapi tidak untuk memegangnya. Jadi itu. Baca boleh, tapi kalau memegang tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena untuk menjaga kesucian Al-Quran ini ya. Kembali pada ayat yang tadi, ayat Al-Quran yang harus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang sedang menstruasi tidak diperbolehkan untuk pastinya berpuasa ya. Diskonan lagi nih. Diskonan lagi untuk perempuan. Istimewa perempuan betul. Tidak ada di laki-laki. Diskon. Tapi kita membayar kodok pastinya. Ini nanti masuk dalam tema berpuasa ya. Puasa Ramadan nanti ya. Jadi tidak apa-apa tidak berpuasa, ya, malah tidak boleh ya dilarang berpuasa. Tidak boleh. Tetapi wajib untuk mengkodok atau ditinggalkan di hari lain. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan bagaimana menjaga kesehatan fisik bagi perempuan ketika yang sudah menikah. Ketika menstruasi tidak diperbolehkan untuk berhubungan suami istri ya. Karena apa? Karena ini saluran kelaminnya akan mengalami sakit. Dan ini sudah difikirkan dalam agama Islam untuk menjaga kesehatan bagi sang ibu ya atau sang istri seperti itu. Terus bagaimana hukumnya ketika yang mengharuskan misalnya suaminya ingin melakukan hubungan badan misalnya di saat malam hari, apakah boleh gitu? Boleh, tetapi bainar rukbah wasurroh, antara lutut dan pusar itu tidak diperbolehkan, tapi di tubuh bagian lain diperbolehkan. Wah, menarik ini kajiannya ya. Nah, untuk sahabat female yang sudah berkeluarga pastinya ya. Untuk yang belum, disimak dulu belajar pembagian tadi ya. Hukum-hukumnya yang terakhir adalah tawaf. Tawaf tidak boleh ya? Tidak boleh tawaf, karena apa? Di dalam tawaf itu adalah sama halnya dengan ibadah sholat ya, sholat yang biasa kita kerjakan, sholatul maktubah itu. Nih ada yang menarik nih. Ada pertanyaan. Kemarin kan saya sudah mention teman-teman ya untuk memberikan pertanyaan, memberikan ide-ide atau tema-tema khusus untuk podcast female PCLDNU Surabaya ini. Silakan beri komentar di bawah ini ya. Ini ada pertanyaan khusus tentang tema haid nih dari, saya sebutkan nggak apa ya? Dari Nisa CC 123. Bagaimana sih hukum? Bukan bagaimana hukum di sini ya. Bagaimana sikap kita ketika haid dengan rambut
atau bulu yang rontok. Katanya harus disimpan sampai suci, kemudian baru boleh dibuang. Nah, mungkin ada pendapat dari Ning Mei, sebenarnya bagaimana sih hukumnya tersebut? Beberapa pertanyaan yang sering kali kita dapati di masyarakat atau di kalangan pesantren santriwati ya yang sedang mengalami menstruasi, apakah boleh begitu membuangnya saja gitu untuk untuk bagi orang yang haid. Nah, di dalam kitab Al-Bujairami kitab Al-Bujairami Al-Khatib Imam Abu Yahya An-Nawawi sebutkan bahwasanya rambut atau bagian tubuh seperti rambut yang rontok, kuku, yang ketika kita sedang menyisir atau ketika kita sedang buka jilbab, kemudian ada kan rambut rontok gitu ya, bagi yang rontok tidak sengaja rambutnya, atau kita mencukur bulu kemaluan atau bulu ketiak, dan juga yang sedang menstruasi apakah disimpan baru disucikan atau langsung saja dibuang seperti itu. Bagaimana? Jadi, bahasanya bagian tubuh yang ini tidak terkena menstruasi ya, tidak terkena darah haid, boleh langsung dibuang. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya bagian dari badan kita itu kan terlebih dahulu. Boleh langsung dibuang tapi disucikan. Basuh, disucikan dulu. Disucikan seperti kita biasanya mensucikan badan gitu. Kan ya, dengan kita hukumnya besar seperti itu. Sucikan saja. Berarti untuk boleh sebagai ikhtiaton, kehati-hatian. Betul. Jadi itu tadi ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk membuang rambut begitu atau anggota tubuh tadi ya. Tapi lebih baik disucikan dahulu. Tapi kalau tidak disucikan nggak apa-apa nih sebenarnya. Ikhtiaton. Ikhtiaton. Hanya kehati-hatian tadi itu. Kembali ke hati-hatian. Kalau teman-teman sudah yakin tidak masalah ya tidak apa-apa. Tapi kalau yakin tidak yakin ya silakan disucikan dahulu begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Etnuzula. Bagaimana sih Ning cara mencuci baju ketika haid? Yang terkena darah haid. Kemudian bagaimana kalau umpamanya kita mencuci baju yang ada darah haid tersebut ya, sedangkan kita sudah suci. Ini pertanyaannya memang detail sekali ya. Kita sudah suci, kemudian mencuci baju yang ada dari haidnya. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu? Ya. Jadi bedakan antara darah menstruasi ya, darah haidnya ini yang menempel di badan kita ketika menstruasi sama yang sudah berada di luar, artinya yang menempel di pakaian gitu. Dalam atau rok kita mungkin tembus gitu ya. Nah, mungkin pembalutnya berbeda. Ya, gitu. Berarti jangan disamakan dengan baju-baju yang bersih lainnya. Betul ya. Yang pertama kita harus menjaga kebersihan dan kesucian dari barang tersebut. Ketika kita menstruasi nih, tempat laundry atau ember itu dibedakan. Kita lagi capek atau lagi malas atau lagi sakit gitu ya, tidak langsung ingin mensucikannya, maka bedakanlah antara ember satu dengan ember lainnya. Ember yang isinya itu pakaian dalam yang terkena najis darah haid, kita sendirikan dengan baju yang kotor tapi masih suci, artinya yang tidak terkena najis. Lalu bagaimana hukumnya mensucikannya ya? Bagaimana cara untuk mensucikannya? Cara mensucikannya itu tidak harus ketika kita sekaligus mensucikan diri kita ketika mandi besar ya. Tapi juga bisa ketika kita baru menstruasi hari pertama, kedua langsung dicuci, tidak apa-apa, tidak masalah. Penting
benar-benar suci dan dinding-dinding kamar mandi tersebut itu tidak menempel darah, yang tidak membekas kotoran-kotoran darah itu gitu. Ini pendidikan lagi buat kita. Selain kita belajar tentang darah haid, kita belajar kebersihan juga teman-teman ya. Sahabat female yang mungkin belum berhati-hati dalam menjaga najis begitu ya, membersihkan najis karena darah termasuk najis juga. Jadi dengan hal ini kita harus hati-hati ya. Terus kemudian membedakan antara pakaian yang terkena darah dan yang tidak. Sehingga yang terkena darah langsung dibersihkan. Oke. Meskipun yang kalau umumnya ada bekasnya tidak masalah kah? Untuk kadar bekas atau tidak membekasnya kan tergantung kain yang kita pakai ya, pakaian dalam tersebut. Ada yang memang beberapa kain yang sekali untuk dicuci dan tidak meninggalkan flek atau bekas-bekas noda darah haid, ada juga yang sulit gitu. Kalau berbekas gitu. Kita kembali pada hukum najisnya. Najis darah perempuan itu kan masuk dalam najis tengah ya, najis wasit gitu. Artinya secara hukmi ketika kita sudah mensucikannya itu sudah tidak terlihat warnanya secara jelas. Ya, jelas. Jadi kalau ada bekas-bekas sedikit, betul, itu dimaafkan. Ya. Yang kedua adalah secara aini sama hukmi ya. Secara secara aini tadi warnanya, secara hukmi tadi adalah ya secara warna, bau dan kotorannya itu tidak bau. Ya. Oke, jadi adik-adik, sahabat female atau kakak-kakak atau sahabat female yang sudah tua pun tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu ya nih ya. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, kita harus berhati-hati, langsung dibersihkan dan tidak bercampur dengan baju yang lainnya gitu. Sehingga darah itu kita bersihkan dulu meskipun ada bekasnya karena bahan dari kain tersebut, bahan dari baju tersebut, pakaian tersebut. Jadi tidak apa-apa, dimaafkan. Setidaknya sudah berusaha ya begitu. Yang penting pakai sabun. Sekarang kan sudah banyak sabun dapat pemutih begitu ya Ning ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir tadi ya. Nah ya, belum saya jawab. Yang mana bagaimana hukumnya orang yang sudah mandi besar ya, dalam keadaan sudah suci, tapi dia baru mulai untuk mensucikan darah najis tersebut, tersebut. Pertanyaannya. Jadi hukumnya kembali pada perbedaan antara darah yang keluar langsung dari badan kita sama darah yang sudah keluar yang menempel di pakaian kita. Tidak ada masalah apapun. Yang penting adalah ketika sudah mencuci, maka tangan kita yang terkena najis tersebut sama-sama sudah suci. Oke, artinya sudah nggak perlu mandi besar lagi ya nih. Besar lagi. Dan juga tidak menempel darahnya ke badan kita, ke baju kita yang kita pakai untuk seperti Oke. Pasti banyak situasi dan kondisi yang akan kita alami di kehidupan kita ketika kita berhubungan dengan najis, berhubungan dengan toharoh ya, mensucikan itu pasti banyak situasi dan kondisi. Seperti tadi kan juga bisa ya pertanyaan dari Kak Nuzula tadi ini, tadi bisa jadi tidak masalah. Sucikan seperti biasa menyucikan najis ya, tapi tangan ya disucikan biasa, tidak perlu mandi besar lagi begitu. Oke. Menarik sekali ya, kita kalau membahas tentang hukum-hukum apa yang boleh dilakukan atau gimana nih gini-gini boleh nggak sih, itu nggak akan selesai nih gitu. Oke. Tadi sudah beberapa hal-hal yang dibahas tentang tadi yang boleh dan tidak dan dilarang ketika haid. Oke. Nah, ternyata ada pertanyaan lagi nih. Satu lagi pertanyaan ya. Wah, ini semakin tapi lebih baik kayak gitu ya Ning ya. Bagus lah kalau jadi dialog kita menjadi dialog interaktif. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ini temanya begini ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah
bolehkah kita melakukan akad nikah ketika haid? Ini pasti Siap. sudah sahabat female yang di atas 18 tahun ya, sudah siap sepertinya. Sudah Iya. siap yang Bagaimana mau nih? melakukan pernikahan, akad nikah. Oke, boleh tidak? Salah satu dari syarat nikah itu kan tidak adanya syarat untuk kita dalam keadaan suci atau wudhu. Yang jadi pertanyaan itu bukan berarti dalam akad nikahnya, ya. Tetapi ketika setelah akad menikah waktunya, Waduh, berarti waktunya soal akad nikah. suami Ya, jadi atau masalah. istri memberi masing-masing hak kewajiban untuk menunaikan sunatullah ya. Berarti ini kembali ke tadi ya, Ning. Larangan ketika Ya, haid. larangan ketika Nah, haid tadi yaitu melakukan hubungan badan dengan suami istri ya. oke. Jadi akadnya itu sah. Karena Akadnya memang- sah. Iya, karena memang tidak ada larangan Tidak ada apapun. dalam rukun dan dalam akad. rukun nikah ataupun syarat nikah tidak ada, harus suci. Tapi Betul. dalam hal apanya? Ketika melakukan hubungan suami istri, baik pagi, siang, sore, setelahnya. malam. Gitu. Jadi itu yang menjadikan tidak diperbolehkannya melakukan hubungan badan. Oke. Pun ada rukhsahnya yang bagian mana yang tidak boleh antara kembali yang tadi. baina rukba wasurro, antara lutut dan sar. Nah, Untuk yang itu tadi lainnya, catatan. untuk yang lainnya bagian badan istri tidak apa ya. Oke. Wah, kita temanya sangat kompleks sekali ya untuk yang usia usia di bawah 18 sampai ke atas 18 kita sudah membahasnya nih. Wah, sangat menarik. Kita sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya ya atau memberikan saran di podcast female kami. Nanti silakan diletakkan di komen di bawah ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. PR kita. Siap. PR kita ya sudah siap. Nah, teman-teman, sahabat female, oke, sahabat female tercinta, silakan dikeluarkan catatannya, notes atau apa HP-nya boleh nanti dilihat kalender-kalender. Nah, ini penting sekali ya, Ning ya. Penting untuk menghitung bagaimana cara kita menghitung maksimal minimal darah kita termasuk darah haid atau termasuk masa subur tadi yang dikatakan ini atau suci ya, atau istihadah tadi itu. Nah, nanti akan dibahas. Stay tune di sini ya, tunggu. Nah, ini nih kita sudah ada kalender. Nih. Oke, silakan Saya hari ini serahkan sepenuhnya kepada pemateri kita yaitu Ning Mei. Kita tadi kembali pada kaidah darah haid ya, kaidah haid bahwasanya yang dikatakan darah menstruasi atau darah haid itu adalah darah yang keluar dari mulai hari pertama hingga rentang 15 hari ya. Jadi waktunya itu 1 hingga 15 hari. Itu waktu terpanjang atau waktu maksimal ketika seorang perempuan menstruasi. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i ya, karena kita kan tinggal di Indonesia, mayoritas mengikuti mazhab. Kemudian ada yang namanya rentang waktu minimal yaitu 24 jam, 1 hari 1 malam atau setetes darah haid itu sudah dikatakan kami menstruasi. Bahkan setetes. Betul. Tapi 1 hari harus. Iya, 1 hari. Hitungannya 1 hari 1 malam, 24 jam. Yang jadi pertanyaan ini, perempuan kan tidak sama siklus haidnya, tidak sama kondisi fisik. Tidak sama, ini yang menjadikan kesulitan bagi para remaja atau kita sendiri yang mungkin ya ibu-ibu, sebagian ibu yang bingung. Saya ini haid atau istihadah atau suci ini. Kapan untuk menentukan sholatnya itu kan? Sah sholatnya. So, nanti aja deh saya sucinya. Nah itu, ini baik sekali kalau kita sudah terlena dengan rukhsah ini. Kalau diskonannya diperpanjang. Iya. Gitu. Nah, ada beberapa kasus terkait dengan keluarnya darah haid.
Ketika kita menghitung masa minimal atau waktu minimal haid itu kita kembali lagi rumusannya tadi nih kaidahnya, yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Misal ada yang bertanya, "Dadah, saya itu menstruasi hanya setetes saja." Ketika jam 2, kita katakan misal ya jam 12 siang itu cuma 1 tetes, itu hari pertama. Kemudian tanggal 2, ya ini ya, maaf ya, langsung kembali pada kalender aja. Misal kita masuk ke hari ini. Tanggal 1 Februari ini saya mengalami menstruasi ini 1 tetes. 1 tetes ini. Kemudian di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 13 ya, hingga 13 ini 13 hari Kamis ini berhenti. Ini ada jeda bersih ya. 13. Kemudian ada lagi keluar lagi darah headnya ya, darahnya keluar ya. Tanggal 14 sama 15. Tanggal 14 sama 15 ini adalah darah keluar lagi. Lalu bagaimana Ustazah menghitungnya darah headnya? Ini darah head apa tidak? Yang tanggal 2 sampai tanggal 13 ini. Kita kembali pada kaidahnya, bahwasanya waktu maksimal darah head adalah 15 hari. Kalau tanggal 16 hingga misal tanggal 2 Maret itu kan berarti 15 hari, itu dinamakan apa? Dinamakan suci karena sudah tidak keluar darah ya. Jadi kan 15 hari itu waktu maksimal. Jadi tanggal 1 hingga tanggal 15 ini namanya siklus menstruasi. Karena kaidahnya adalah maksimal waktu menstruasi adalah 15 hari. Sedangkan kita suci tanggal 16 sampai tanggal 2 itu kita sudah mandi itu ya sudah suci, dinamakan suci. Nanti tanggal 3 Maret keluar lagi itu baru darah. Jadi menghitungnya itu adalah 15 hari darah. 15 hari adalah maksimal darah haid. Kemudian tanggal 16 hingga tanggal 30 itu adalah waktu suci, meskipun nanti ada darah itu namanya istihadah ya. Kemudian nanti setelah tanggal 30, misal tanggal 1, 2 dan sampai tanggal 15 di bulan berikutnya itu kembali yaitu siklus haid lainnya. Seperti itu. Itu menghitung masa maksimal ya, ya. Pakai 15 maksimal. Ya. Kalau yang minimal tadi kan tanggal 1 aja gitu, misal tetes, kemudian suci, kemudian sampai tanggal 15 ini 14-15 ini tadi haid. Nah, berarti tanggal 14-15 ini dihitung haid gitu. Betul. Itu maksimal waktu maksimal seperti itu. Baik. Kalau umumnya tanggal 1 sudah tanggal 1 itu ternyata tidak sampai 24 jam. Kalau tanggal 1 tidak sampai 24 jam, kemudian keluar lagi tidak darahnya. Tanggal-tanggal lainnya. Kalau tidak keluar? Nah, kalau tidak keluar cuman sekali aja. Betul. Tanggal 1 ini kembali pada waktu minimal haid menurut mazhab Imam Syafi'i adalah 1 tetes, dihitung 24 jam, tetap dihitung 24 jam. Misal saya jam 12 siang itu keluar darah menstruasinya hanya setetes. Terus jam 1 tidak keluar hingga jam 12 siang hari berikutnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah tidak keluar sama sekali, baru setelah jam 12 siang itu boleh mandi, itu sudah dikatakan Tapi kalau keluar di tanggal misal 5 hingga 15, nah ini dihitung haid meskipun ada jeda tanggal 2, 3, 4 itu. Ya, ada mengikuti batas maksimal tadi itu ya. Selama masih dalam 15 berarti masih haid begitu ya, Ustazah. Oke. Ada pertanyaan dari sahabat female, bisa ditanyakan ya. Oke.
ada pertanyaan mungkin sudah dari masa istihadah tersebut, teman-teman harus gimana? Nah, Di masa istihadah, oke. apalagi mamanya kalau masih deras. Betul. Itu bagaimana Ya. caranya, itu kan menjadi pertanyaan gitu. Ada kondisi perempuan di mana darah itu keluar dari vaginnya ya, yaitu masa selain hari ke-15. Jadi melebihi hari ke-15. Misal tanggal 16, 17 itu keluar darah lagi. Dinamakan darah istihadah. Bagaimana caranya mensucikannya? Cara mensucikan sama ketika kita mengeluarkan darah menstruasi. Nah, yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya adalah bolehkah atau sahkah kita sholat? Tidak hanya sah saja, tetapi sudah kembali pada kewajiban kita untuk sholat, karena darah istihadah adalah darah kotor, bukan darah menstruasi. Jadi ada pembedaan di situ ya hukumnya. Darah istihadah tetap kita sholat, tapi bagaimana untuk menjaga najisnya ini gitu. Iya. Darah istihadah ketika keluar ya, ketika keluar di saat pertengahan sholat, maka sholatnya itu adalah batal karena keluar dan najisnya itu, karena najisnya. Jadi dianjurkan untuk memakai pembalut yang tebal, yang sekiranya tidak sampai tembus ke permukaan ya, sehingga tidak membuat najis tempat sholat tersebut. Dan pakaian sholatnya begitu ya. Dan juga tetap berwudu, mandi ya, berwudu, kemudian menjaga kebersihan dan juga mengganti pembalutnya setiap kali melakukan sholat seperti itu. Nanti kalau sholat, misalnya sholat duhur ya, tadi udah setelah sholat duhur, nanti untuk sholat asar ganti lagi pembalut yang baru. Jadi usahakan ketika mulai itu bersih. Itu sudah bersih. Gitu. Meskipun nanti di tengah-tengah keluar Ya, gitu, tapi selama masih tidak keluar di pakaian, gitu, tidak mengotori pakaian, itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Tetap sholatnya itu tetap wajib, karena tadi darah istihadah bukan darah menstruasi. Baca Quran dan lain-lain tidak masalah. Tidak masalah. Teman-teman, ini sudah sangat menarik dan mudah ya sebenarnya tadi ya sudah ya, mudah, yaitu 15 gitu adalah rumusannya. Dan rumusannya 15 haid, 15 suci begitu. Oke, silakan dicatat untuk sahabat female semuanya. Nanti kita kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di bawah ini. Nanti kita bisa diskusi. Oke. Nanti kita beri hadiah yang menarik untuk teman-teman yang memberikan komen terbaik, memberikan saran atau pertanyaan yang menarik untuk kajian selanjutnya, pastinya tentang female lagi di podcast Female PCLDNU Surabaya. Oke, ada kata-kata hari ini. Wah, kata-kata hari ini. Oh, ini yang menarik sekali kalau kata-kata hari ini dicatat. Silakan siapkan status ya, teman-teman. Oke. Kata-kata hari ini adalah bahasanya rukhsah yang diberikan oleh Allah untuk perempuan muslimah di saat menstruasi adalah bukan sebuah aib atau kekurangan perempuan. Itu adalah hadiah terindah bagi perempuan di antara makhluk lainnya, yaitu makhluk Adam ya. Seperti itu. Diskon itu adanya di event-event besar. Kalau kita cari di mall-mall itu diskon itu ada di event-event besar. Nah, kita dapat diskon itu harus berbangga ya. Tetapi ya itu tetap harus belajar. Tetap bertanya jika tidak tahu, tetap bercerita ketika merasa terpuruk ya dengan keadaan tersebut, karena tidak sendiri. Oke. Terima kasih Ning Mei atas kata-kata hari ininya. Untuk selanjutnya pastinya dengan tema-tema yang menarik ya. Sampai jumpa kembali dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman ya. Silakan habis ini disiapkan ya masakannya, kemudian esnya ya, menu apa, ini sangat menarik. Ning, mau buka apa Ning? Kita bersama es cendol. Sepertinya enak. Oke, ya. Es cendol ala
PC PCNU. LDNU ini kayaknya menarik. Nanti teman-teman boleh deh main ke sini ya. Oke. Terima kasih Terima nih. kasih juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Wabarakatuh.